Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik sampai pada akhirnya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Terlebih dahulu, sebelum kita belajar kelanjutannya, kita melihat dulu indikator pencapaian kompetensi dari pelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak ibu membacanya dan melihatnya sendiri. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita mengaji dulu sebentar mengenai tentang materi kita hari ini, yaitu Asmaul Husna. Anak-anak ibu bisa melihat sendiri ya di video dan bisa mengikutinya bacaannya masing-masing. Selesai. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini di video ini yaitu tadabbur. Yang tadabbur inilah proses memperoleh gambaran akibat segala kejadian. Di sini di gambar ini ada gambar mengenai posko bencana yang memberikan bantuan, kemudian pengadilan ada hakim, kemudian gambar selanjutnya pemakaman. Di sini bisa kita mengambil kesimpulannya mengenai proses memperoleh gambaran akibat segala kejadian. Misalnya posko bencana, apa kejadiannya, pengadilan apa pengajiannya, pemakaman apa kejadiannya. Selanjutnya, kita melihat terlebih dahulu pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa yaitu nama-nama yang indah dan baik. Sedangkan secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah. Sebagai bukti keagungannya, di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dia ganjil dan mencintai yang ganjil, barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Di sini dijelaskan hadisnya apa. Kemudian dalil nakli yang membahas mengenai Asmaul Husna. Di sini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf yang berbunyi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'uuhu biha wazarul ladzina yudahiduna fi asma'ih ya sayujazawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian di sini bisa kita lihat ini adalah nama-nama Allah yang terhimpun dalam Asmaul Husna adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Akhir, Al-Hakim. Kemudian pertama kita akan membahas mengenai Al-Karim. Di sini bisa dilihat sendiri apa itu Al-Karim, pengertian dari Al-Karim yaitu Maha Mulia, dan juga di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Infitar. Nah, anak ibu bisa melihat sendiri. Nanti bisa buka Quran surah Al-Infitar, melihat bagaimana bunyinya yang membahas tentang Al-Karim. Kemudian yang melihat implementasi Al-Karim ya, penerapan Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja.
Kemudian bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Kemudian senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah, menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah al-mu'min, yang artinya maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Ini adalah arti dari al-mu'min. Ini dijelaskan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak bisa lihat sendiri di sini. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Kemudian implementasi penerapannya al-mu'min ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian ibu ambil lagi, yaitu mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendaraan di jalan umum. Dan ini bisa ditambahkan lagi ya, implementasi al-mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian al-wakil, maha memelihara. Di sini jelaskan dalam Quran surah Az-Zumar, surah 39 ayat 62. Anak-anak bisa melihat sendiri bagaimana bunyi lafaz dari Quran surah Az-Zumar. Kemudian implementasi penerapan al-wakil ini dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ibu akan mengambil yaitu memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Kemudian mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi. Ini ya. Yang terakhir itu keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sombong ketika keinginan tercapai. Selanjutnya al-matin, yang artinya maha kokoh, adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kokoh dalam kekuatannya. Oleh karena itu sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Ini dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Anak-anak bisa buka sendiri ya di Al-Quran, bagaimana bunyi Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Kemudian penerapannya juga al-matin di sini salah satunya yaitu hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Nah, selanjutnya kita lihat yang kelima, al-jami, yang artinya maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Yang dikumpulkan yaitu nanti di padang mahsyar. Ini dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 9. Penerapannya al-jami ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu ini salah satunya yaitu kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang. Kemudian tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Kemudian keenam, al-adlu, yang artinya maha adil. Maha adil Allah di sini adalah sangat sempurna keadilannya dan tidak terbatas. Keadilan manusia terbatas, kadang khilaf, salah, condong terhadap sesuatu yang dicintainya, dan lain-lain. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-6. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan al-adlu ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah.
Yang kedua, bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu Al-Akhir, yang artinya Maha Akhir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian penerapannya juga al-akhir ini, yaitu salah satunya yang meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah semata. Oleh karena itu seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang maha hidup. Selanjutnya anak-anak bisa lihat sendiri ini apa saja yang diterapkan di dalam al-akhir, Asmaul Husna al-akhir. Kemudian di sini kita bisa lihat Maha Mulia, Maha Memberi, Maha Pemelihara, Maha Kokoh, Maha Mengumpulkan, Maha Adil, Maha Akhir. Ini adalah arti dari Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat fungsi iman kepada Allah itu apa. Ini anak-anak bisa lihat sendiri, yaitu yang pertama dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Kemudian hati menjadi tenang, tidak gelisah. Selanjutnya dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah, dan sebagai penyelesaian diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Yang terakhir dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari penjelasan dari pertama tadi, berarti kita dapat melihat dan dapat menyimpulkan Asmaul Husna itu bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Ini ya, ini di sini ada penerapan Al-Adlu, ini bagaimana. Kemudian contoh Ar-Rahman, contohnya dari Al-Adlu itu adalah Maha Penyayang Ar-Rahman, yang arti Al-Adlu itu adalah Maha Adil. Allah adil kepada setiap makhluknya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, penerapan kehidupan sehari-hari adalah contoh Ar-Rahman, Maha Penyayang. Dengan sifat Ar-Rahman inilah bisa kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah, waktu MPLS di sekolah, siswa baru sangat mengagumi perilaku Muhammad, salah seorang anggota OSIS. Hampir semua siswa di sekolah itu menyukainya. Muhammad adalah siswa yang senantiasa patuh dan hormat terhadap guru, menghargai sesama serta menyayangi adik-adik kelasnya seperti terhadap adik sendiri. Intinya Muhammad adalah siswa yang penyayang, dan ini berarti bersikap sesuai dengan sifat Ar-Rahman. Kemudian contohnya yang lagi yaitu Al-Hadi, yaitu Maha Memberi Petunjuk. Di sini Maha Memberi Petunjuk ini sesuai dengan sifat Allah. Berarti kita tidak boleh pelit dalam membagi pengetahuan. Meneladani sifat Allah Al-Hadi juga berarti bahwa kita harus selalu kooperatif, terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain. Ini adalah contoh dari kehidupan sehari-hari yang kita lihat. Kemudian di sini bisa anak-anak baca sendiri, membuat kisah pendek ya mengenai Ar-Rahman, Al-Hadi, As-Salam. Ini contoh sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan tersebut, kita sekarang main tebak asma Allah, menguji
ingatan kita tentang arti-arti dari asma Allah tersebut. Bisa lihat di sini. Yang pertama Al-Karim. Itu ada tanda tanyanya, artinya apa? Ini tugas anak-anak ibu semuanya. Tulis di LKPD-nya Lembar Kerja Peserta Didik mengenai apa arti dari Asmaul Husna yang ada pada video yang dijelaskan ini. Yang kedua Al-Wakil, ketiga Al-Jami, keempat Al-Akhir apa artinya, Al-Mu'min, kemudian udah terakhir. Kemudian seterusnya kita sekarang balik. Sekarang mari kita balik menyebutkan nama dari arti Asmaul Husna itu sendiri. Contohnya yang pertama Maha memberi keamanan. Ini termasuk ke dalam arti Asmaul Husna apa? Sampai kepada nanti yang ketujuh. Anak-anak ibu bisa lihat sendiri ya. Dan bisa menuliskannya di LKPD. Berarti sekian dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat mengambil hikmah dan kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.